Hanya begini saja rasanya udah nikmat banget. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di video hari ini saya ingin berbagi resep cara membuat minuman yang segar banget. Dan ini bahannya yang akan saya gunakan santan yang ukuran besar, atau gunakan secukupnya saja, lalu tambahkan air juga secukupnya saja, sesuaikan kebutuhan berapa banyak yang akan kita gunakan. Tambahkan air dan sedikit garam agar rasanya tidak kemplang. Kemudian aduk-aduk, lalu kita panaskan di atas kompor. Aduk terus sampai mendidih ya teman-teman. Jangan stop ngaduknya, takutnya gosong dan nanti baunya sangit. Di sini saya juga menggunakan gula batu dan gula pasir, ditambahkan air secukupnya, kemudian dimasak hingga menjadi mencair seperti ini ya. Kita juga menggunakannya secukupnya saja, sesuaikan selera masing-masing seberapa banyaknya. Dan kekentalannya seperti ini. Maaf ya saat memasaknya nggak di video, tapi saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Dan ada juga es batu, ini juga penting karena kalau nggak dingin nggak seger. Jadi usahakan harus ada es batu, gunakan sebanyak-banyaknya. Dan juga saya menyiapkan cup yang seperti ini ya. Teman-teman boleh gunakan lebih tinggi, lebih besar ukurannya, dan juga boleh lebih kecil. Dan selanjutnya ini adalah bahan pokok yang akan saya gunakan untuk dijadikan minuman yang segar. Teman-teman tahu nggak sih kalau sekarang ini semuanya sudah serba instan. Bahkan cincau pun juga ada yang instan loh. Padahal dulu kita harus metik terlebih dahulu daun cincau di kebun dari batangnya. Kemudian kita cuci, lalu kita remas-remas dan didiamkan beberapa saat. Tapi sekarang nggak usah lagi. Kita tinggal ambil duit ke warung dan beli bubuk cincau instan. Dan ini yang sudah saya buat ya. Tapi saat membuatnya saya tidak shoot dan hanya kita baca saja di tulisan yang ada di plastik ya teman-teman. Caranya seduh dengan 200 ml air, lalu kita masukkan ke dalam 800 ml air, lalu direbus. Saat merebusnya jangan sampai berhenti ya, harus diaduk-aduk terus karena kalau berhenti nanti bisa gosong dan baunya sangit, jadi nggak enak, jadi tambah hitam. Kemudian setelah mendidih kita langsung tuangkan ke dalam cetakan atau mangkok atau apa saja alat yang teman-teman punya. Kemudian kita dinginkan. Setelah dingin kita potong-potong seperti ini. Potong-potongnya sesuai selera, boleh dicetak langsung di cup-cup kecil-kecil itu ya. Boleh juga dipotong-potong seperti saya di video ini. Kita potong-potong kecil-kecil seperti dadu. Dan setelah kita potong-potong kecil seperti ini, langsung saja kita pindahkan ke dalam wadah yang agak besar. Saya menggunakan mangkok saja seperti ini, lalu masukkan semuanya.
Kemudian masukkan gula cair dan es batu. Kelihatannya wadahnya itu kekecilan ya, karena ini bahannya nggak semua saya masukkan, hanya beberapa aja. Dan nanti saya akan pindahkan ke tempat yang lebih besar agar semuanya tercampur dan mengaduknya juga mudah. Diaduk-aduk ya teman-teman agar semuanya tercampur rata. Tidak salahnya teman-teman mencoba, karena ini juga bagus buat ide jualan, lebih menguntungkan. Rasanya juga enak, pasti laris, manis, dan disukai anak-anak ataupun orang dewasa. Kelihatannya wadahnya sih kekecilan. Lanjut saya akan ganti ke wadah yang lebih besar. Dan ini semuanya sudah masuk, diaduk-aduknya pun mudah. Nanti aku akan lanjut untuk memasukkannya ke cup yang seperti ini. Teman-teman bisa juga yang lebih tinggi ya. Kalau ini menurut saya sedang sih, karena ini juga cupnya itu juga ukuran orang jualan cincang. Masukkan secukupnya ke dalam cup seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tutup seperti ini. Wah, aman kan? Cantik kan? Ini rasanya seger banget karena saya sudah nyobain. Juga cocok untuk ide jualan, pasti laris manis karena rasanya yang enak, dan pasti untung karena hasilnya juga banyak. Teman-teman silakan mencoba dan jangan di skip dulu karena masih ada kelanjutan video yang harus teman-teman ketahui, bagaimana cara dan tip untuk teman-teman cara mengupas nanas. Saya membeli satu buah nanas dengan harga 128 NT. Ini saya akan cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Kita itu kalau mau mengupas apa aja harus dicuci terlebih dahulu. Seperti ini, karena kita tidak tahu ya, saat nanas ini berdiri tegak di kebun, apa saja yang udah merambat di buahnya. Teman-teman kepikiran gak sih? Seperti saya, kalau saya sih kepikiran ke situ-situ ya, makanya saya nggak itu buah naga atau rambutan atau apa harus dikupas, harus dicuci terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya akan mengupas. Ini cara mengupas nanas di Taiwan ya teman-teman. Sangat beda kalau udah di Indonesia, karena saya juga pernah punya kebun nanas ya, bukan. Ayah saya menanam kebun nanas. Ayah saya menanam nanas di pekarangan rumah gitulah, bukan kebun, tapi banyak banget. Cara mengupasnya beda. Dan ini hampir semua, bukan hampir ya, semua orang Taiwan itu kalau mengupas nanas seperti ini. Dulu saya juga heran, kenapa mereka ngupas nanas kok seperti itu? Bagaimana dagingnya semuanya kepotong? Terus saya sendiri juga akhirnya nyobain. Oh, juga lebih enak sih, lebih praktis juga, nggak usah harus dihilangkan itu mata-mata yang ada di nanas itu apa namanya teman-teman. Dan ini udah selesai ya teman-teman. Nanti lanjutnya saya akan memotong-motong. Tapi terlebih dahulu saya akan benar-benar bersihkan bersih biar nggak gatal. Terus kalau di Indonesia itu makannya pakai dicuci dulu ya, dicuci dulu dengan air garam. Tapi kalau di Taiwan enggak sih, langsung aja dimakan gitu. Tapi saya juga ikut-ikutan begitu. Kadang-kadang aja sih saya makan pakai garam. Tapi lebih bagus kita makan buah nanas, buah mangga, buah pepaya itu campur sedikit garam. Saya mau menjelaskannya tapi sedikit lupa kenapa harus pakai garam. Jadi lain kali saja ya teman-teman. Dan ini sudah selesai, paling ujungnya nanti saya akan potong. Gimana teman-teman, lebih praktis cara mengupas dari Indonesia atau di Taiwan? Tapi juga selera sih.
Mungkin karena juga kebiasaan. Dan selanjutnya saya akan potong. Dan potongnya juga saya belah dulu, habis itu belah lagi dan dibelah lagi, tapi sesuaikan seleranya masing-masing mau sebesar apa size-nya nanas. Tapi nanas itu jangan terlalu besar size-nya kalau makan ya teman-teman. Kadang-kadang suka nyokrok di mulut gitu jadi sariawan. Itu yang saya ketahui. Nenek saya sedang bersuara, jadi jangan heran kalau pas saya lagi ngedit ada suara nenek, kadang ada suara kucing. Oh ya teman-teman, nanas itu tidak hanya enak, seger, dan nikmat manis ya, tapi juga banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk mengobati penyakit kanker juga dan menangkal radikal bebas. Oh ya teman-teman, kalau makan nanas jangan dibuang bonggolnya. Itu adalah yang the best ya. Nah teman-teman, ini adalah video saya hari ini. Semoga resep dan tips saya bermanfaat dan disukai oleh teman-teman. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, share, dan tekan tombolnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video berikutnya. Wassalamualaikum, see you.